Saya ingat bisnis yang tanpa riba yang saya benar-benar dari nol adalah Tengkleng Hoha. Dan alhamdulillah udah 6 tahun, itu tanpa utang sama sekali, tanpa riba sama sekali. Bahkan saya mulai ketika saya hijrah. Waktu itu saya lagi sholat di masjid sebelah desa, itu melihat seorang simbah-simbah yang mukenanya sudah kotor. Nah istri saya ngomong, ya aku pengen ngasih mukena baru buat simbah itu. Naik motor sendirian, beli mukena baru di kota gede yang bagus, dikasih ke simbah itu. Lain waktu saya pengen bersedekah, saya tahu rumahnya, saya datang ke rumahnya simbah tersebut, saya kasih uang, dan saya minta didoakan. Mbah, doakan saya, nggih, saya usaha saya bisa bangkit lagi. Ini saya lagi banyak utang, harus selesaikan. Dan dia didoakan. Lantainya tanah, beliau duduk, kami duduk berdua, dia pakai dinglek itu. Nggih mas, mugi-mugi panjenengan dimudahkan oleh Allah. Seorang duafa, janda sendirian, rajin sholat, mendoakan. Wah itu tembus langit itu saya rasa. Baru keluar seret sampai di pojokan Tengkleng Hoha ada tulisan, belum Tengkleng Hoha waktu itu warung yang dulu pecel lele nggak laku. Ya, ada tulisan over kontrak. Wah ini langsung tak lihat, wih over kontrak. Tiba-tiba saya langsung ding. Apa tak buka aja di sini ya usaha kuliner. Tak foto, tak kontak orangnya, minta 45 juta. Saya waktu itu dalam kondisi ngedrop banget, nggak pegang uang, eker, kumpul 20 juta. Negosiasi minta yang 25 juta bisa mundur 3 bulan. Orangnya mengizinkan. Dengan mudahnya, nggih mas, nggak apa-apa. Tak bayar 20 juta dengan barang-barang bekas dari warung sotoku yang bangkrut itu, tak bawa semua. Jualan dengan 5 karyawan, bikin Tengkleng Hoha. Wah, weslah pede. 90% barang sisa, barang bekas. Tapi bisnis itu tidak menunggu sempurna. Kalau nunggu sempurna nggak bakal buka. Jalan dulu, sambil jalan kita sempurnakan. Apapun itu, mejanya rusak kita betulkan, ada kursinya harus ganti, kita ganti. Dan ternyata alhamdulillah berkembang sampai sekarang. Jadi kalau orang bercerita ya, dari semua bisnis saya merasakan keberkahan di Tengkleng Hoha ini. Tanpa riba, tanpa utang, dibuka dengan sedekah, dengan keajaiban sedekah. Jadi sampai sekarang kalau orang ke Jogja, udah jadi jujukan para wisatawan, para pelancong kalau ke Yogyakarta. Dan insya Allah tak jadikan konsep kalau teman-teman main ke Tengkleng Hoha, di dinding-dindingnya tak kasih pesan-pesan. Hidup tanpa utang. Buat apa kaya kalau utangan semua? Wah itu nampar banyak orang. Anehnya, orang walaupun mungkin ya, ada orang yang banyak utang malah difotoin sama dia. Jadi banyak pengunjung Tengkleng Hoha kalau makan tuh malah moto-motoin itu. Ya alhamdulillah. Artinya rumah makan pun bisa menjadi tempat syiar kebaikan buat banyak orang. Dalam kondisi habis kehilangan duit forex itu, saya datang ke sebuah panti asuhan, ngasih uang 1 juta. Saya ingat panti asuhan Sayap Ibu untuk adik-adik bayi yang terbuang di sana. Habis itu saya nulis di blog sama di Twitter, yang ikut nyumbang banyak. Seminggu tuh kumpul 18 juta, saya kasih semua. Lama-lama nyandu. Walaupun saya masih punya banyak utang, tapi nggak boleh berhenti berbuat kebaikan kan. Sejak itulah saya menghimpun gerakan namanya Gerakan Sedekah Rombongan. Saya kelola, saya himpun dana, dan saya bantu para duafa sakit, teman-teman di panti asuhan, di pondok pesantren. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Walaupun saya tidak lagi jadi pengurus, sudah saya wakafkan sedekah rombongan ini biar dikelola oleh yang muda-muda. Kalau kebaikan itu nular loh mas. Saya punya karyawan Mas Aryo yang tak sebut tadi itu loh. Dia punya pondok Tahfiz Al-Muluk ya di Jogja. Anak-anak dari Indonesia Timur itu dikumpulkan, dibiayai, dikasih makan, dan supaya bisa menjadi penghafal Quran. Nah teman-teman kalau mau bantu Al-Muluk, nah nanti ada nomor rekeningnya, silakan dibantu. Teman-teman bisa bantu untuk bersedekah. Kehidupan dunia jelas sementara. Kita tidak tahu waktu kita kapan sih di dunia ini. Sementara pandemi ini kalau kita lihat tiap hari berita duka cita. Waktu di dunia sangat terbatas. Sayang banget kalau kita di dunia ini tidak melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa mengundang ridho Allah. Buat apa kita kaya, banyak harta kalau Allah nggak ridho? Buat apa kita punya segalanya kalau endingnya nanti justru kita nggak ketemu surga? Sangat sedih banget ya. Mulailah sekarang teman-teman yang memang sedang berhijrah, melunasi utang-utang, menjauhi riba, teman-teman yang lagi bangkit punya usaha, teman-teman yang lagi berjuang untuk punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kita bareng-bareng saling mengingatkan supaya menjadikan ini bagian perjuangan untuk mencari ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho dengan hidup kita, insya Allah balasan tertingginya adalah surga. Saya Sabtu Hari Sugiharto, salam dari Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.